Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitra Arif Syafiar, di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pendidikan Kesetaraan setingkat SMP atau paket B. Hari ini kita belajar mengenal bentuk perubahan sosial. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Kita mulai pelajarannya. Baik, perubahan sosial. Kita mengetahui bahwa perubahan sosial dalam hal ini adalah proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Jadi, ketika dalam suatu lingkup masyarakat terdapat beberapa perubahan dan semua dari masyarakat itu meyakininya, maka perubahan sosial terjadi dalam hal itu. Struktur yang dimaksud ini mencakup pola pikir, jadi pemikiran-pemikiran, sikap mulai dari sikap yang buruk menjadi baik misalnya, dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Kita mengetahui bahwa dalam bentuk-bentuk perubahan sosial ini terdapat macam-macamnya. Saya mengambil 4 macam-macam perubahan sosial, yakni perubahan sosial berdasarkan waktu, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, dan juga perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Apa itu semuanya? Kita mulai dari perubahan sosial berdasarkan waktu. Seperti halnya gambar yang barusan kita lihat, perubahan juga bisa bergerak secara cepat ataupun lambat. Nah, perubahan secara lambat ini biasanya dinamakan evolusi, dan perubahan secara cepat ini biasanya dinamakan revolusi. Bedanya E dan Re. Apa itu evolusi dan revolusi? Jadi perubahan sosial yang bergerak secara lambat atau evolusi dikategorikan jika perubahan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terjadi, karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Misalnya apa? Baik, kita mengetahui bahwa dalam suatu suku, adat, istiadat itu harus memaknainya dengan baik. Dalam suku, adat istiadat tidak bisa berlangsung perubahannya secara cepat, jadi secara stabil dan juga lambat. Perubahan secara cepat. Sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat, revolusi, mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Biasanya revolusi ini kita mengetahui ketika ada suatu kepemimpinan pemerintahan. Jadi ketika ada revolusi, jadi pemindahan kepemimpinan kekuasaan pemerintah misalnya. Seperti itu. Jadi perubahan secara cepat yang distrukturisasi dalam sebuah pemerintahan misalnya. Ini suatu contoh perubahan sosial secara lambat atau evolusi. Kita tidak bisa
mengubah secara cepat adat istiadat yang berlaku di suku-suku pedalaman, misal di daerah Dayak. Kita tidak bisa mengubah suku Kalimantan tersebut dengan adat istiadat dan juga pakaian yang dikenakan ini diubah langsung menjadi pakaian yang sudah kita kenakan hari-hari ini. Itu tidak bisa dilakukan secara cepat, karena menurut mereka, keyakinan mereka, pakaian-pakaian ini misalnya itu merupakan pakaian-pakaian terbaik, tapi tidak menurut kita. Seperti itu. Kemudian syarat terjadinya revolusi. Nah, ini biasanya revolusi tadi disebutkan ketika ada suatu kepemimpinan pemerintahan. Nah, jadi syarat terjadinya revolusi adanya seorang pemimpin, adanya keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan, adanya momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi. Ada tanda garis bawah ketika keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Kemudian yang keempat, ada pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyat dan merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja. Indonesia pernah beberapa kali melakukan revolusi. Yang paling besar dan paling marak terjadi atau masif terjadi itu revolusi ketika beralihnya kepemimpinan Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Kepemimpinan Soeharto yang sudah memimpin Indonesia selama 32 tahun itu berganti menjadi kepemimpinan reformasi sampai saat ini. Itu merupakan suatu contoh terjadinya revolusi di Indonesia. Masuk ke perubahan sosial yang kedua, yakni perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Terdapat dua, yakni terdapat perubahan sosial yang dikehendaki dan juga tidak dikehendaki. Apa maksudnya? Oke, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan dan disetujui, diingat-ingat dan disetujui oleh masyarakat yang menaunginya. Contohnya apa? Perubahan yang dikehendaki adalah diputuskannya kebijakan desentralisasi yang menggantikan keputusan sentralisasi. Desentralisasi ini merupakan contoh adanya otonomi daerah di Indonesia. Jadi dulu perubahan-perubahan kebijakan pemerintah itu terpusat dari pusat langsung. Jadi ketika pemerintah dalam hal ini yang dipimpin oleh presiden melakukan suatu kebijakan, daerah tidak bisa menolaknya. Tapi karena adanya desentralisasi atau otonomi daerah, misal pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, kota itu dapat melakukan kebijakan sendiri-sendiri yang mungkin saja tidak berhaluan seperti pemerintah pusat. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat, perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contohnya apa? Perubahan sosial tidak dikehendaki ini, relokasi seluruh masyarakat suku anak dalam ini terjadi di Jambi, di Riau, kemudian di Kalimantan. Kasus ini terjadi karena adanya suatu pembakaran lahan yang dilakukan oleh suatu perusahaan di mana? Di tempat masyarakat suku anak dalam ini. Nah, jadi ini tidak disetujui oleh banyak masyarakat. Ini merupakan suatu perubahan yang tidak dikehendaki. Ada pula baru-baru ini mengenai rancangan undang-undang Cipta Kerja. Itu tidak dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat, tapi sudah disahkan menjadi undang-undang Cipta Kerja.
Yang ketiga yakni perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Apa itu? Perubahan sosial kecil dan juga perubahan sosial besar. Maksudnya bagaimana? Perubahan sosial kecil yakni perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat. Jadi hanya sebagian masyarakat saja yang mengikuti perubahannya. Contohnya apa? Mode pakaian. Misal terdapat mode pakaian baru di suatu kalangan masyarakat, pasti tidak semuanya mengikuti perubahan sosial tersebut. Jika perubahan sosial besar yang menyangkut masyarakat secara luas dan membahas pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Jadi pengaruhnya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya apa? Dahulu kala terdapat pekerjaan yang sangat digandrungi oleh masyarakat, yakni petani. Tapi apakah sekarang petani merupakan kegiatan ataupun pekerjaan yang sangat digandrungi? Tidak. Ternyata masyarakat sudah mulai berpindah dan berubah sosial sangat besar, yakni menjadi masyarakat industri, bekerja di pabrik, membangun suatu perusahaan, berorientasi pasar yang semakin luas. Contohnya seperti ini. Ini tadi perubahan gaya mode pakaian. Hanya beberapa kalangan saja yang pasti selalu mengikuti perubahan ini dan tidak seluruh masyarakat mengikutinya. Namun jika ini mulai saat ini meskipun tidak sebagian mengikutinya, tapi perubahannya sudah besar karena pada beberapa kota-kota besar sudah memiliki suatu kawasan industri yang sangat padat atau dinamakan kawasan industri padat karya. Kemudian yang terakhir, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Bagaimana maksudnya? Terdapat dua, yakni perubahan sosial progres dan juga regres. Kita melihat simbolnya. Nah, simbolnya adalah bulatan penuh dan ini simbolnya adalah bulatan yang tidak penuh. Maksudnya bagaimana? Suatu perubahan sosial progres, yakni perubahan menuju ke arah kemajuan. Jika regres, perubahan menuju ke arah kemunduran. Kita lihat contohnya. Karena adanya suatu kawasan industri, maka pendapatan masyarakat meningkat. Jadi, bisa jadi perubahan sosial itu tercermin dalam suatu keadaan wilayahnya. Kenampakan alamnya juga berbeda. Yang dahulunya terdapat sawah, lahan, hutan menjadi perkotaan seperti ini. Ini merupakan suatu perubahan sosial progres. Berbeda dengan ini, karena adanya peperangan, konflik, kemudian perpecahan yang mengakibatkan seluruh atau sebagian besar masyarakatnya terdampak, mengalami kemunduran. Bisa kita lihat di Timur Tengah contohnya. Itu merupakan suatu contoh perubahan sosial regres yang mengakibatkan kemunduran bagi suatu wilayah tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Soal dan juga tugas nantinya akan saya share di grup paket B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.